warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, walaupun cuaca lagi ekstrim, jaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu yuk. Ketua kelas silakan pimpin. Siap. Tangan lipat, depan kepala, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang dipanggil namanya tolong katakan. Adela, Aditya Wildan, Afan, Halana, Arham, Izin, Bimo, Ocha, Adit, Dava, Fajia Indi, Faiza, Firda, Gendis, Sakit, Yanti, Ivanestu. Materi selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang masih di bab yang sama, yaitu adalah bencana non alam dan bencana sosial. Oke, sudah tahu ya kita mau kemana? Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis dan sebaran bencana non alam dan sosial yang terjadi di wilayah sekitar. Lalu yang kedua, nanti kalian akan Ibu ajak menganalisis penyebab dan dampak bencana non alam dan sosial yang terjadi di wilayah sekitar. Lalu yang ketiga, ya, Ibu akan ajak kalian membuat proyek tampil membuat infografis mengenai bencana non alam dan sosial yang terjadi di wilayah sekitar. Ya, jadi nanti proyek kalian adalah akan membuat infografis. Isinya apa? Isinya dari poin 1 dan 2 ini. Oke, sampai sini. Nah, pemahaman bermakna yang akan kalian petik dari pertemuan kita kali ini adalah kalian akan mengenal jenis bencana non alam dan sosial, serta ketika kalian sudah mengetahui oh ini jenis bencana non alam, ini bencana sosial, dan yang Ibu harapkan adalah kalian memiliki sikap waspada dan dapat mengantisipasi ya bencana yang terjadi di kehidupan nyata. Kalian dalam kerja hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk bernyanyi bersama. Mau? Mau. Setuju? Oke. Indonesia, sekali kita menang yang menang, mereka berjaya mulai dari diri pemerintah. Selamat kita tangguh-tangguh. Kita mulai ya. Oke, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Ibu mau ajak kalian mengisi dulu ya di papan digital. Isi apa yang kalian ketahui sih tentang bencana non alam dan sosial. Ibu sudah kirimkan semua materi tentang bencana non alam dan sosial di Google Classroom. Nah, mungkin kalian sudah membacanya semalam. Dan sekarang silakan kalian tuangkan apa yang kalian ketahui tentang bencana non alam dan sosial di Jamboard kalian. Silakan dibuka Jamboardnya sudah.
ya hasil tulisan kalian di papan digital. Bencana non alam dan sosial, bencana non alam yang warna hijau, bencana sosial yang di sini warnanya pink. Kita lihat yang bencana non alam. Catatnya tulis nomor Rapido, betul? Betul. Ya. Betul. Silma, kebakaran hutan karena manusia? Betul. Rehan, corona, betul? Betul. Ya, Esa, gue akan berikan pengetahuan singkat untuk kalian ya tentang bencana non alam dan bencana sosial. Apa sih Bu bedanya? Bedanya bencana non alam dengan sosial, kita lihat di sini. Bencana non alam adalah serangkaian peristiwa yang bukan berasal dari alam. Kalau bukan dari alam, terus dari siapa? Bisa saja dari manusia. Nah, manusianya ini berbuat apa? Manusia menciptakan sesuatu. Nah, hasil ciptaannya inilah yang membuat bencana itu terjadi. Gitu. Berupa apa? Bisa saja berupa gagalnya kemajuan teknologi. Manusia. Nah, di sini juga oleh manusia. Tapi manusianya di sini mengakibatkan bencana karena apa? Karena adanya konflik. Konflik atau hubungan antar kelompok, antar komunitas, masyarakat, dan bisa saja dari teror. Ya. Ini adalah bencana sosial. Yang namanya bencana itu pasti membuat kerugian, betul? Betul. Nah, selain bencana sosial, Ketidakterimaan bagi suatu pendukung karena suatu timnya kalah itu masuknya ke sosial. Yang kedua mungkin salah juga dari faktor polisinya yang melakukan pelemparan gas air mata ke orang-orang sehingga menutupi akses keluar untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Jadinya mereka sesak-sesakan, dempet-dempetan dan tidak mendapat nafas. Oke, good. Terima kasih jawabannya Ivan ya. Yang tragedi tersebut adalah merupakan bencana sosial karena merugikan. Banyak korban nyawa di situ ya. Ada hampir 150-an ya yang meninggal akibat tragedi tersebut. Itu merupakan sebuah bencana. Oke, next. Nah, muatan adab di sini yang Ibu ambil mengenai bencana non alam dari hadis riwayat Al-Bukhari. Isinya adalah apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila wabah itu berjangkit, sedangkan kamu ada di dalam negeri yang terjangkit itu, maka kamu janganlah keluar melarikan diri. Nah, seperti yang terjadi pada Indonesia kemarin ya, 2 tahun belakangan. Terjadi apa? Pandemi COVID ya, COVID-19. Nah, COVID-19 itu merupakan sebuah wabah penyakit yang melumpuhkan hampir seluruh aktivitas manusia di Indonesia. Nah, di sini ada kan namanya masa karantina. Nah, ini diambil dari sini nih, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dulu zaman Nabi juga sudah pernah terjadi wabah penyakit. Bukan hanya pada saat sekarang ini. Ya, jadi di zamannya Nabi sudah dilakukan hal yang serupa seperti sekarang. Ada masa karantina. Makanya kamu jangan keluar ketika wabah tersebut ada di dalam negerimu. Kenapa? Biar tidak menularkan ke yang lain. Tidak, karena wabah penyakit itu kan mudah menular, penularannya cepat. Jadi agar menghambat dari penularan itu, maka janganlah kamu keluar. Itu maksud dari ucapan Rasulullah ini. Nah, selanjutnya muatan adab yang ada di bencana sosial itu ambil dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berisi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, karena bersaudara. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, kalian nanti lihat ini termasuk bencana alam atau sosial ya, bencana non alam atau sosial. Kalian lihat, saksikan video ini ya. 16 tahun lalu, sebuah desa kecil di Sidoarjo digemparkan oleh lumpur panas yang menyembur dari tanah. Tidak disangka bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa, menghancurkan bangunan publik, dan membuat puluhan ribu warga kehilangan rumahnya. Ya, apalagi kalau bukan lumpur lapindo. Sudah hampir 2 dekade berlalu. Berbagai ahli datang dari penjuru dunia untuk melihatnya. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baru-baru ini publik ditemukan oleh penemuan
penemuan harta karun langka di dalam lumpur. Elemen logam tanah jarang yang mempunyai segudang manfaat dan harganya lebih mahal dari emas. Kenapa lumpur lapindo bisa terjadi? Dan bagaimana perkembangannya selama ini? Pukul 4:30 pagi 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur di tengah persawahan Kecamatan Porong, Sidoarjo. Semburan berasal dari sumber Banjarmasin 1, lokasi pertempuran gas Lapindo Berantas Incorporated. Penyebabnya masih diperdebatkan, dan ada dua teori yang muncul: efek dari gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya atau kesalahan prosedur pertempuran. Lapindo Berantas Incorporated atau LBI adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak bumi dan gas. Saat itu, Oke, tadi kalian sudah menyimak videonya. Selanjutnya silakan dilihat di depan. Ini Ibu tayangkan sebuah gambar. Ibu tanya ke kalian, apa kira-kira yang menyebabkan bencana ini terjadi? Ya, silakan. Karena kesalahan prosedur pengeboran. Karena kesalahan prosedur pengeboran. Kalau tanya, ini emang bencana apa ya? Lapindo. Hah? Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo. Oke, lumpur Lapindo ini menurut kalian termasuk bencana non alam atau bencana sosial? Alam. Good. Ini terjadi karena kesalahan manusia, ya, kegagalan teknologi. Bencana non alam. Next, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut? Ayo. Lahan masyarakat tertutup sepi. Kenapa? Lahan masyarakat. Oke, kalau untuk kalian yang kemarin tentang bencana alam itu masih sama ya. Nah, tinggal Ibu menentukan tema. 3 bencana non alam, 3 kelompok mendapatkan tema bencana sosial. Ibu spin ya. Oke, ini untuk bencana non alam. Oke, gempa bumi mendapatkan bencana non alam. Selanjutnya, bencana banjir mendapatkan bencana non alam. Next, satu lagi. Kelompok letusan gunung api mendapatkan bencana non alam. Ya, sisanya 3 kelompok ini mendapatkan tema bencana sosial. Ya. Apa sih yang akan kalian lakukan? Project goals-nya adalah yang pertama, carilah salah satu bencana non alam atau sosial yang terjadi di sekitar kalian. Ya, kalian tentukan dulu bencana non alamnya mau tentang apa, lalu lokasinya di mana. Ya, kalian lihat bencana tersebut terjadi tiap tahun tidak, terus bagaimana, kenapa itu terjadi terus gitu ya. Nanti dianalisis di tahap yang kedua. Analisis penyebab, dampak, dan juga kalian cari tahu sebaran bencananya seperti apa. Dan bagaimana upaya mitigasi dari bencana yang kalian alami. Nah, yang terakhir, setelah kalian cari semuanya dari tahap 1 dan 2, tahap ketiganya adalah kalian memasukkan semua pencarian itu dalam infografis. Grup project schedule-nya, step pertama kalian akan memulai diskusi, lalu selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil produk karya kalian. Ya. Oke, silakan waktunya untuk berdiskusi. Jangan lupa dibuka Google Classroom-nya. Di situ ada lembar kerja untuk diskusinya. Silakan, selamat berdiskusi. Kecelakaan. Oke, bencana sosial. Bekasi ya. Sip. Tetap di dalam jalan. Ya, ada penyebabnya. Ya, gimana? Boleh, kalau nggak muat nggak apa-apa slide berikutnya. Nggak terbatas kok harus berapa slide gitu ya. Yang penting memuat infografis ya. Oke.
Very good. Buat apa ini dia? Tentang apa? Tawuran, bencana sosial ya? Iya. Oke, silakan lanjutkan. Sudah dilihat. Ibu akan mengocok siapakah ya yang akan maju untuk presentasi. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap? Sudah. Oke, Ibu akan mengocok ya. Kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompok letusan gunung api. Silakan. Kelompok letusan gunung api, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok bencana sosial yang beranggotakan Cuma Serikat. Saya sendiri Genti Rahmadina, Lutfia Malika, dan Farah Ahmad. Izin kami untuk mempresentasikan infografis tentang kecelakaan di Bekasi. Kecelakaan maut Ringan terjadi di Sultan Agung KM 2855 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat. Kota Bekasi, Rabu 31 bulan 8 2022 siang. Data grafiknya di tahun 2021 kecelakaan menurun menjadi 512 dari yang sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 585. Sedangkan korban meninggal meningkat meskipun kecelakaan yang menurun tapi meningkat. Tahun 2020 ada 29 orang yang meninggal dunia. Tahun 2021 meningkat menjadi 35 orang. Sedangkan yang luka berat tahun lalu 49 orang dan tahun ini cukup meningkat menjadi 99 orang. Kemudian luka ringan terjadi penurunan dari 625 orang pada tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi 544 orang. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dari kelompok Tsunami ingin bertanya, apa sih yang harus dilakukan pertama kali apabila terjadi kecelakaan? Itu yang pertama. Boleh, silakan. Kita mau jawab pertanyaan dari Ivan. Yang harus kita lakukan ketika kecelakaan adalah pertama, periksa dulu tempat kejadiannya dan hubungi bantuan medis segera. Pastikan korban tidak dikerumuni atau dirame-ramein. Jangan pindahkan korban jika mengalami cedera dalam dan hentikan pendarahan jika ada. Atasi shock pasca kecelakaan. Selalu periksa respon pernapasan dan denyut nadi korban. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk yang telah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi tepuk tangan untuk kelompok kecelakaan ya. Oke, selanjutnya ya, kelompok berikutnya yang presentasi adalah, kita lihat roda putar, berhasil di mana? Jangan. Ya, kelompok tsunami. Silakan kelompok tsunami dipersiapkan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Yuk, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama, saya perwakilan dari kelompok tsunami akan mempresentasikan kejadian non alam yaitu COVID-19. Yang kalian perlu ketahui di COVID-19 ini adalah coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau disebut pneumonia. Terus penyebab virus COVID-19 yang pertama ada infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui percikan air liur, air liur menginjak, batuk, bersin, terus menyentuh tangan atau wilayah orang yang terinfeksi. Persebarannya, sebaran jumlah kasus COVID-19. Faktor utama pemicu COVID-19 itu dari negara Cina karena mereka mengonsumsi banyak makanan orang lain.
Setelah itu pencegahan virus corona. Yang pertama selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Selanjutnya menggunakan masker bila batuk atau pilek. Selalu jaga jarak dalam 1 meter antara orang dengan orang. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Konsumsi makanan yang dimasak sempurna. Bila demam, batuk, pilek, sesak napas segera ke fasilitas kesehatan. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini adakah yang ingin bertanya? Silakan, Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel dari kelompok Letusan Gunung Merapi ingin nanya berapa lama sih virus ini bertahan di permukaan benda? Saya ingin jawab virus yang ada atau misalkan nih keluar orang batuk atau pilek mengeluarkan liur yang berdiam di atas meja atau di mana kurang lebih 1 kali 24 jam. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun dari perwakilan kelompok banjir mau nanya. Jadi kan salah satu mencegah corona itu kan sebenarnya vaksin ya. Iya. Nah, setelah vaksin kok masih bisa kena sih orang? Yang pertama, oke, saya akan menjawab pertanyaan Bimo. Yang pertama, kita jaga dari diri kita sendiri tentang imun. Vaksin itu mengurangi terjadinya atau mengurangi dampak terjadinya COVID dalam tubuh kita. Jadi vaksin itu hanya menambah imun. Balik lagi terhadap diri kita lagi, bagaimana cara memanage kehidupan kita, makan, olahraga, dan lain-lain. Seperti itu saja. Oke, good. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan atau memberi saran dari hasil infografisnya? Silakan. Ada? Sudah cukup? Jelas ya? Silakan, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok Oke, sudah selesai semua kelompok presentasi ya. Silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengadakan post test. Oke? Yuk, kembali ke tempat masing-masing. Peraturan kalian mengerjakan post test ini adalah, ingat, alat belajar kalian sudah ibu kunci. Jadi kalian tidak bisa melihat, membuka catatan atau yang lainnya di alat belajar kalian. Ya, itu sudah menguncinya menggunakan GMF Teacher. Jadi silakan kalian kerjakan dengan jujur sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Yuk, silakan dimulai. Oke, sampailah kita di akhir dari pembelajaran hari ini. Oke, untuk di akhir ini, Ibu mau tanya ke kalian, adakah hambatan atau kesulitan kalian dalam mempelajari materi tentang bencana non alam dan sosial? Nah, kalau ada, kalian nanti tuliskan ya di tabel refleksi di Google Classroom, sudah Ibu kirimkan apa kesulitan kalian ya. Nah, selanjutnya Ibu mau mengajak kalian untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan dari kalian ada yang mau mengungkapkan? Ya, silakan Gianti mau menarik kesimpulan. Alam sama bencana sosial. Bencana alam itu ada corona, sama bencana sosialnya ada. Oke, sudah. Terima kasih Gianti. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang bencana non alam dan bencana sosial. Ya, itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kita harapkan adalah nanti kalian bisa hidup berdampingan dengan bencana. Maksudnya bagaimana?
Ya, jadi kalian nanti di sekitar kalian tuh akan ada bencana. Kita nggak tahu kapan terjadinya, tapi tingkatkan kewaspadaan dan antisipasi kalian. Ya, kalian sudah belajar ini harus bisa. Oke, untuk next time pertemuan minggu depan, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang lembaga kebencanaan dan juga rambu-rambu kebencanaan. Oke, siap-siap ya. Nanti dibaca materinya agar ngobrol kita minggu depan nyambung. Oke, sekian dari Ibu. Ya, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, ya. Dan kesalahan milik manusia, yaitu pada diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.